Semakin ke sini sebenarnya sudah semakin terungkap siapa kira-kira otak pelaku dalam pembunuhan Vina. Yah, siapa lagi kalau bukan Aep dan Ibtu Rudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berikut ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang begitu menarik, di mana Aep sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana. Yah, semakin ke sini sebenarnya sudah semakin jelas siapa kira-kira otak pelaku dari pembunuhan Vina ini. Tentu Ibtu Rudiana dan Aep lah yang harus bertanggung jawab. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih aparat penegak hukum terus membiarkan orang-orang ini melakukan sandiwara? Siapa sih si Aep sesungguhnya sehingga dia mendapat perlindungan yang luar biasa? Siapa sih Ibtu Rudiana yang sesungguhnya sehingga aparat penegak hukum tidak mampu untuk membongkar kasus ini? Padahal kita rakyat Indonesia menginginkan agar kasus pembunuhan Vina ini bisa dibuka secara terang benderang atau secara transparan demi menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan terlebih khususnya kepada 7 terpidana lainnya yang masih berada di balik jeruji besi itu. Mari kita simak videonya. Pas kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang 3, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkap ya Pak ya. Yang DPO 1 DPO itu. Nah, itu kan masih kawanannya si Saka itu, Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh, tertangkap. Nah udah saya langsung, wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya, iya Pak, iya Pak. Iya, iya nomor Aep. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Oh iya Pak, iya, siap. Iya, saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi, saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin tuh. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siapa? Iya Pak. Iya Pak. Salah. Viral video Aep sedang teleponan sama seseorang kesebar di media sosial. Pas kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang 3, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkap ya Pak ya. Yang DPO 1 DPO itu.
Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu persis saya. Wow. Masih belum capek itu lidah membuat kebohongan terus ya, Kamu langsung ngedon ya setelah si Saka menyatakan tidak kenal ketiga DPO termasuk Peggy Setiawan itu kemarin ya. Lidahmu kok nggak sampai ke seleo loh ya. Terus ini yang videokan itu loh ya siapa ya? Kok bisa ya? Ini si Aib lagi teleponan bisa divideokan yo terus bisa tersebar begini loh ya. Itu yang ditelepon itu siapa, Kamu ini ngedon ya, makanya Bu ya kamu itu jujur saja yo. Itu loh kamar baru sudah dipersiapkan yo toh, dan sudah didekorasi dengan keinginanmu nanti yo. Kamu ini kok nggak ada capek nah yo. Terus tadi aku mendengarkan kamu nggak mau hadir di persidangan. Kamu ini saksi mahkota, saksi kunci Inggris, kok iso ora gelem hadir di persidangan ini loh. Jan ngawur ngene kok saksi mahkota sing iso menyatakan, melihat dan merasakan jarene yo. Oh, jan lambene dobol. Semoga saja video yang berseliweran di media sosial ini bisa disaksikan langsung oleh para pemangku kekuasaan, khususnya Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Semakin kesini, semakin terungkap siapa sih sutradara dalam kasus pembunuhan Vina ini. Kalau Eki secara pribadi yakin dia masih hidup, dia sudah ganti identitas dan lain sebagainya. Sehingga yang benar-benar meninggal itu adalah si Vina. Ibtu Rudiana dan Aib lagi dan lagi disorotin oleh netizen, oleh media. Tetapi kenapa aparat penegak hukum seolah-olah tutup mata untuk membongkar siapa biang kerok atau pelaku atau otak dalam kasus pembunuhan Vina ini? Terus terang, tampaknya ada sebuah rekayasa yang begitu besar. Dan yang perlu kita pertanyakan, siapa kira-kira pelaku utama? Karena tadi sudah diungkapkan oleh Aib, saya takut kalau keluarga pelaku menyerang saya ataupun keluarga saya. Artinya bahwa otak yang membunuh si Vina itu bukan si Aib dan bukan si Ibtu Rudiana. Tetapi mereka ini adalah sutradara yang memanipulasi sehingga kasus pembunuhan Vina ini bertele-tele seperti ini. Apakah ia anak mantan bupati itu? Sehingga patut kita curigai. Dan dari obrolannya si Aib ini, ada satu jawaban yang sudah kita dapat. Yang membunuh si Vina itu bukan Aib dan bukan Ibtu Rudiana, tetapi ada pelakunya. Sehingga tadi Aib merasa takut dengan keluarga dari pelaku ini. Terus terang, saya berharap agar kasus ini bisa segera terungkap. Karena terus terang, marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini sudah rusak. Mosi-mosi rasa tidak percaya kepada lembaga penegak hukum ini terus disuarakan. Dan semakin ke sini, reputasi, kualitas, dan integritas dari lembaga penegak hukum ini semakin rusak. Ayolah Bapak Kapolri, apakah Anda tidak malu ketika melihat bawahan Bapak seolah-olah membuat sandiwara yang begitu terang-terangan, tetapi Anda seolah-olah tutup mata? Malu Pak,
Anda itu dibayar oleh rakyat. Kalau memang Anda tidak mampu, lebih baik tinggalkan jabatan Anda sebagai seorang Kapolri. Karena terus terang, masih ada banyak anggota polisi yang baik di negeri ini. Masa kasus pembunuhan Vina sudah 8 tahun ini tidak ada titik penyelesaiannya. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Gugun, Aris Papua, Aris Papua, Parudiana, Parudiana. Kalau Gugun ngapain? Nyetrum, Balsem, mukul, injak-injak, Kalau Aris Papua, sama, mukulin. emang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua, Ya sama, mukulin. itu setiap hari, Enggak, sore aja itu sampai jam 12. setiap sore. Enggak, sorenya aja pas kena, pas jam setengah 5 sampai jam 12. Habis jam 12 kita pindah, mau masuk ke penjaraan. Yang jaga penjaraan. Terus apa Ya. yang terjadi lagi? Dia dipukulin lagi sama yang penjaga tahanan lo. Kalau yang buat tahanan enggak, baik semua. Penjaganya aja yang pakai gembok. Itu melihat semuanya dari yang semua yang tertangkap itu saling melihat disiksanya. Saling melihat depan-depanan. Itu merubung bareng, itu hubungan. Kalau yang lihat Sakatata, apa yang Ya sama, dipukulin. Sama kayak kita kayak gini langsung dipukulin. yang terparah siapa? Eko, Hadi, Eka, saya, Jaya. Nih postingannya nih ya, lo harus tahu. Nah, kamu mau tahu? Ya, ojo lali itu postingannya Rodiana. Kamu mau tahu apa? Dia posting gambar saya, ya, tuh. Jangan terlalu cepat, ya. Anda merasa aman. Keren kali, bro. Gara-gara kita dongkrak si Tuan Takur itu, ya. Tuh, nama akunnya itu Rudiana. Facebooknya. Jangan dikira ini orang tidak memantau semua media itu, ya. Sebenarnya ini di pihak mana? Kamu buta dan tuli deh. Pihak di mana? Cincin itu kemarin kita banting-banting. Peri mampu nggak? Banting-banting orang itu? Cek kodam. Oh, di belakang saya ada ini nih, Tuan Takur. Ini udah dicek ini akunnya. Ya. Ini udah dicek nih. Habis obat. Lah memang mereka itu kehabisan obat. Ya, habisan obat itu. Kenapa? Ya, Tuan Takur yang ngibulin orang se-Indonesia. Presiden, Kapolri semuanya dikibulingin dengan acara kesurupan itu. Paham kamu? Ya. Kesinggung kamu. Cepat-cepatlah kamu berobat di sana, ya. Hati-hati dengan Arif mana nih? Arif Papua. Kenapa? Karena saya sungging kemarin ada jumpa pers, ya. Yang belum tahu, saya kasih tahu. Yang belum nyimak, ya. Ada jumpa pers kemarin, ya, bersama Hotman Paris, kakaknya Marliana, kakaknya Pina, Marliana, ya kan. Zoom, ada penampakan di belakang. Baju kotak-kotak coklat, ya kan, pakai topi, pakai masker, ya, tubuhnya agak gendut. Saya ingat sama orang yang joget-joget, bro. Ya, ingat orang yang joget-joget itu jadinya, ya. Kenapa nggak usah bawa-bawa Peri? Ya harus dibawa, bro. Kemarin getol dia klaim, ya, masalah saksi. Saksi itu mereka dapat, saksi ini mereka, dia kan melintir-lintir, bro, kemarin. Kata siapa jangan dibawa-bawa itu Peri? Lawan. Karena apa? Pak Deddy Mulyadi dilaporkan ke Polda. Dede dilaporkan itu ke Polda. Lawan bisa. Jangan cari gip doang di yang namanya TikTok. Lawan. Ya. Kamu bilang jangan sindir-sindir dia.
bansos, makanya saya bilang tuh lawan sekarang. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Satu hal penting yang mungkin harus kita rakyat Indonesia lakukan, tolonglah siapa yang mengetahui tentang keberadaan aib itu, atau siapa yang menemukan aib itu, tolong Anda lakukan dengan cara Anda sendiri. Karena terus terang, semakin ke sini, kita rakyat Indonesia ini dipertontonkan dengan kebohongan yang diproduksi oleh Aib dan Ibtu Rudiana. Sebenarnya, kalau Polri mau bekerja, pasti ini semua sudah terungkap. Tetapi tampaknya Polri juga sengaja untuk membiarkan kasus ini berlama-lama. Masyarakat Cirebon, masyarakat Jawa Barat, ada untung apa sih kalau kalian tidak mampu untuk menangkap si Aib ini? Karena ini adalah manusia perusak sebenarnya. Entah itu Ibtu Rudiana, entah itu Aib. Kalau memang aparat penegak hukum tidak mampu untuk menanganinya, ayo, masyarakat harus mencari cara untuk menangkap kedua oknum ini. Untuk menyerahkan ke pihak Kapolri. Biar Kapolri itu bisa buka mata, bisa melek. Bahwa ternyata kualitas kami ini di bawah rata-rata. Bayangkan, sudah 8 tahun yang lalu, Vina itu dibunuh. Tetapi, sampai ke sini, sampai detik ini pun, sama sekali tidak ada titik terangnya. Obrolannya si Aib dalam video tadi ketika dia teleponan dengan Ibtu Rudiana, tentu ini menjadi catatan penting bahwa yang membunuh si Vina itu bukan Aib, bukan Rudiana, tetapi ada pelaku yang lain. Tampaknya ada kerjasama yang begitu kuat antara pihak penegak hukum dengan Ibtu Rudiana dan Aib ini. Mereka begitu takut dengan keluarga pelaku. Siapa kira-kira pelaku utama ini? Jangan-jangan anak dari mantan bupati itu. Semoga saja ada suasana, ada rasa untuk berpihak kepada keluarga korban, khususnya kepada keluarganya si Vina. Semoga saja Kang Deddy Mulyadi yang terus berjuang untuk mengungkap kasus ini bisa mendapat cuplikan video ini sekaligus untuk mencari tahu bersama masyarakat Jawa Barat ini untuk menangkap si Aib. Si Aib harus diinterogasi. Si Aib harus diproses. Kalaupun masih ada perlindungan dari Ibtu Rudiana, maka kalian sebagai masyarakat harus melakukan dengan cara kalian sendiri. Karena jujur, kami rakyat Indonesia, kita rakyat Indonesia ini sudah dipertontonkan dengan kebodohan dari Ibtu Rudiana dan Aib ini. Hanya demi mau menyembunyikan siapa pelaku utamanya itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja informasi ini bisa kita viralkan bersama-sama agar kita bisa tahu siapa kira-kira pelaku utama yang membunuh Vina ini. Karena sekali lagi untuk Eki, saya sangat yakin dia masih hidup. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.